Saya dari Kapolsek Kambang, Mas Gatram. Ajak masyarakat untuk gimana sih ya dampak dari COVID itu. Di bulan Agustus kemarin di awal itu sekitar 60-an yang terpapar yang kena nih ya. Di bulan September ini sudah mencapai 260-an. Nah, makanya kita dari pemerintahan kita berupaya untuk kita membantu aparat desa juga untuk mensosialisasikan protokol kesehatan itu penting sekali ternyata. Karena obatnya sampai sekarang belum ditemukan. Indonesia udah termasuk besar sekali itu. Nah, setiap harinya kita tambahannya yang baru itu di atas 1000, yang sembuh 600-an, yang meninggal di ratusan. Pemerintah mengharap sekali ya kita semua pada warga masyarakat tentunya mentaati protokol kesehatan sehingga untuk meminimalisir berkembangnya virus ini. Iya, tadinya memang diagnosa dokternya itu cuma DB karena trombositnya turun. Tapi terus pas ronsen itu tuh yang pertama masih bagus, yang kedua tuh udah mulai kabur. Akhirnya Jumat pagi tuh swab. Saya langsung isolasi pulang ke rumah, nggak pernah keluar. Begitu suami swab hasilnya positif, saya pun udah wanti-wanti ke dokter. Saya udah ngomong, "Dok, tolong, maksudnya pasti dia akan kaget, pasti itu ngomongnya pelan-pelan. Karena orang terpapar COVID tuh pasti yang ada di pikirannya tuh macem-macem." Saya bilang kayak gitu. Iya, saya bilang pelan-pelan dok, ngasih tahu ke suami saya. Ibu nanti swab, ya saya nanti swab aja. Jadi saya swab, saya berangkat Senin pagi karena suami boleh isolasi di rumah. Jadi waktu itu mau di rumah lewat tangga, jadi ngos-ngosan. Sampai rumah tuh gimana yang nggak enak ya nafasku. Udah balik lagi ke rumah sakit. Ya itu coba dulu deh aku istirahat. Makin sore tuh makin sakit dadanya. Terus akhirnya tak bawa lah, saya supir sendiri, saya bawa ke rumah sakit Brebes, dibantu sama dokter Mukhtar. Terus akhirnya masih situ, yaitu pas masuk ICU pun saya nggak dikabarin. Paginya pas suami nggak ada saya baru dikabarin. Saya agak kaget juga. Makanya saya swab 2 kali. Begitu selesai isolasi, saya swab lagi. Begitu hasilnya negatif, ya udah saya boleh keluar. Selama isolasi juga saya nggak pernah keluar. Jadi waktu itu cuma panas aja 38. Dua hari lah di rumah. Habis itu nggak pernah keluar. Ya udah, ini kok nggak turun-turun yang saya bilang gitu. Udah aku bawa ke Mitra aja. Malamnya saya bawa lagi ke rumah sakit Brebes. Langsung pakai ventilator. Malam Selasa, malam Rabunya nggak ada. Saya juga selama isolasi suami nggak ada juga saya nggak pernah keluar. Ada bapak-bapak dari polisi, dari mana saya nggak mau. Karena saya juga nggak mau nularin. Karena meskipun saya negatif, saya masih ada virus Pak. Karena suami positif. Cuma biar virusnya itu hilang, saya harus maksudnya jaga imun saya. Saya harus jemur, minum obat. Kan saya bilang tadi sama bapak, kakak saya dokter dari polisi, jadi saya disuruh minum ini ya. Jadi sudah minta tolong suaminya, tolong beliin nanti datanglah vitamin. Jemur sejam sampai gosong. Makan Pak, cantel di situ terus nanti pulang. Nggak pernah. Saya memang benar-benar nggak mau nularin ke orang. Saudara sekalipun ya? Nggak ada yang ke rumah. Hanya komunikasi paling ya? Iya, paling telepon. Kalau komunikasi cuman by Phone ya? Iya, video call aja, video call. Saya sebenarnya waktu yang di Mitra itu saya agak tenang, saya masih bisa tidur malamnya. Karena baik-baik aja, maksudnya gimana yang rasanya saya bilang kayak gitu. Perasaanmu piye gitu. Enggak apa-apa, baik-baik aja tuh. Selfie, saya suruh selfie. Dia selfie dia, Pak. Enggak ada apa-apa gitu. Memang sejak yang di rumah sakit Brebes itulah perasaan saya sudah nggak enak. Maksudnya rasanya tuh kayak gimana ya? Pas yang di rumah sakit Brebes kan udah pakai ventilator. Itu tuh susah, Pak. Jadi saya bilang yang selfie dong. Aduh susah. Ya udah, teleponan aja. Jadi video call, ya masih bisa. Nggak yang kayak senyaman waktu di Mitra saya komunikasinya. Karena kebetulan udah pakai ventilator. Terus ada kakaknya datang, jadi saya alihkan ke kakaknya. Saya bilang tolong Mas bantu saya, aku soalnya isolasi, aku nggak bisa ngurus Mas Bayu. Kakaknya kan dari Solo datang, terus ngurus
ke dokternya, ngurus di rumah sakitnya semuanya. Jadi udah, saya koordinasinya cuma sama Pak Dokter Mukhtar aja. Dok, gimana suami saya? Ya gitu aja sih. Dibantu banyak memang sama Dokter Mukhtar. Perasaannya tuh campur aduk, Pak. Campur aduknya tuh bingung, stres, apa ya, up down gitu, kayak naik turun. Perasaannya tuh kayak nggak enak. Saya sih nggak mikirin tetangga kanan kiri ngomong A B C D, saya nggak mikirin. Saya waktu itu fokusnya suami saya harus sembuh dulu. Saya nggak ngasih tahu ke suami keadaan di sini. Saya diteleponin sama polisi, sama tentara, sama dokter, sama orang dinkes. Saya nggak mikirin itu. Saya mikirinnya gimana caranya suami saya sembuh dulu. Setelah itu baru saya mikirin yang lain. Jadi kayak terpenjara gitu, Pak. Begitu divonis COVID, semua langsung heboh. Edukasi kesehatannya tuh minim banget. Tidak berusaha mengedukasi mereka-mereka secara bertahap. Kalau pada saat udah terpapar baru diedukasi, orang pasti mikirnya buyar, nggak mungkin. Tapi kalau dari awal virus itu ada virus begini, terus masyarakatnya diedukasi, mungkin akan lebih mengerti. Oh, virus seperti ini, oh virus, karena ada yang bilang virus itu nggak hilang sampai 2 bulan. Saya dengar aja, sudah saya terima aja, sudahlah yang penting suami sembuh dulu. Begitu suami nggak ada, baru saya isolasi di rumah, udah kayak bener-bener rumah kayak pemakaman, nggak ada orang lewat, tetangga ketemu saya pun nggak nyapa. Saya pun di rumah aja, berusahanya pokoknya yang penting saya sembuh, imun saya nggak boleh ngedrop. Karena waktu itu hasil saya belum keluar, entah itu positif entah itu negatif. Karena dalam pikiran saya pun waktu itu saya pasti positif, karena suami saya positif, karena teman saya dokter suami istri positif, kena juga, iya, anaknya pun kena. Jadi waktu itu bayangan saya, aduh nih pasti saya positif. Begitu mikirnya kayak gitu, terus saya udah lillahi ta'ala, saya bilang, udahlah, saya kalau itu pun saya dirawat bareng. Saya waktu itu mikirnya kayak gitu, saya malah bisa ngobatin dia kayak gitu. Toh saya kayak orang OTG, pasti nggak akan merasakan apa-apa, cuman terpapar virus aja. Saya juga nggak mikir mati, mikirnya sembuh. Saya juga support suami waktu itu juga gitu. Tenang yang, banyak orang COVID sembuh kok, tenang. Yang penting tuh pokoknya imun. Caranya biar imun nggak ngedrop itu jangan stres. Saya bilang gitu, jangan stres. Dikabarin yang Rabu pagi itu suami nggak ada, udah stres Pak sebenarnya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya di rumah di dalam itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai mbak saya telepon, bikin teh panas. Gimana cara bikin teh panas? Bawa badan sendiri pun udah nggak bisa. Waktu itu sampai baju saya selipin 3 baju pun saya masih kedinginan. Habis itu hasilnya malam hasil swab saya keluar negatif waktu itu. Udah keluar hasilnya negatif, saya masih nggak percaya Pak waktu itu. Karena masa suami saya positif, kenapa kok saya bisa negatif? Kayak gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, dok, ini gimana solusinya buat saya? Karena takutnya masih ada virus di tubuh saya. Soalnya saya komunikasi sama suami, banyak aktivitas yang namanya suami istri kan ada kayak gitu. Jadi nggak mungkin kayak gitu kan. Terus coba Bu isolasi aja 2 minggu. Nanti setelah itu baru baru swab lagi. Dan selama isolasi itu ya tetangga ya kayak gitu, nggak ada yang kayak orang bilang tuh aruh-aruh kayak opo kayak gitu, nggak ada. Semua ketakutan. Ya itu karena buat mereka tuh virus tuh nggak hilang sampai 2 bulan. Padahal dari dokter ngasih tahu ke saya, kayak mobil kan saya pakai sama suami. Udah Ibu diemin aja seminggu, nggak usah diapa-apain, tutup aja seminggu. Nanti mati sendiri kok. Virus itu kalau nggak kesentuh tangan manusia itu mati sendiri kok. Dia bilang kayak dokter dari Mitra, dokter Gilang tuh bilang sama saya kayak gitu. Kebetulan kakak saya juga dokter. Kamu minum vitamin, disebutin lah vitamin itu satu-satu, disuruh lah saya minum. Minta tolong siapa belikan di apotek, kamu harus minum itu. Terus nanti pagi jemur. Saya pikir 1 jam, ternyata tuh cuma 15 menit. Karena saya saking takutnya Pak waktu itu. Jadi tiap hari selama isolasi itu saya berjemur. Buat masyarakat yang kalau nanti tetangganya ada yang kena COVID, mungkin lebih ke jaga jarak aja, nggak usah takut, nggak usah dibesar-besarkan, tidak usah dikucilkan.
justru harusnya dibantu sebisa mereka bantu, misalnya support lah, kayak mesti kan tahu nomor telepon yang di isolasi, atau dibantu makanan, suplai makanan, dibantulah semuanya kayak gitu. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan sih sebenarnya. Virus itu akan mati sendiri, intinya itu aja. Kalau kitanya imunnya bagus, kita juga nggak akan terkena kok. Yang harus kita jaga tuh justru diri kita sendiri. Kita harusnya minum vitamin buat imun tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya kitanya lagi ngedrop, ya mungkin lebih cepat terpapar. Tapi kalau imunnya kita bagus, nggak terpapar. Pesannya buat seluruh masyarakat Brebes khususnya, yang pertama tuh buat saya yang penting pakai masker. Yang kedua, sebisa mungkin di rumah, kata saya. Kalau emang nggak ada kepentingan, di rumah aja. Kecuali memang ada aktivitas di luar kayak pedagang, kayak apa yang kerja di kantoran kayak gitu. Pakai masker, sering cuci tangan, karena buat saya tuh hand sanitizer tuh nggak membantu apapun. Jadi sering cuci tangan, ada tempat cuci tangan dimanapun, sebisa mungkin cuci tangan lah. Terus jaga jarak, kalau misalnya kayak pergi kemana itu pakai jaga jarak lah, jangan berdekatan. Meskipun kadang orang nggak tahu, nggak disiplin sama diri sendiri, jadi masih unyel-unyelan lah kalau orang bilang itu. Ya kitanya yang berusaha mengingatkan kayak gitu. Kadang kalau di mall-mall kayak dulu sempet juga, saya juga gitu, ibu kesana dikit, saya sini, jadi ibu harus jaga. Iya, saya kalau enggak kan takutnya dia OTG, takutnya itu yang di. Emang jadi disiplinnya tuh dari diri kita sendiri. Kalau memang nggak ada kepentingan ya di rumah aja, minum vitamin, minum madu, dan berjemur. Karena dokter waktu itu nyaranin saya pun begitu, jam 9 ke 10. Jadi cukup 15 menit aja buat dapat asupan vitamin D, dia bilang kayak gitu. Terus banyak istirahat, tidurnya nggak boleh malam. Kepada masyarakat seluruh Indonesia dan khususnya Kabupaten Brebes, virus COVID itu semakin banyak di Indonesia, apalagi di Kabupaten Brebes itu sudah banyak yang terkena juga. Harapan saya hanya suami saya saja yang jadi korban, selebihnya masyarakat seluruh Indonesia dan khususnya Kabupaten Brebes itu tidak ada yang terpapar lagi. Cukup korban, yang menjadi korban tuh suami saya saja. Jadi tidak ada lagi dan lagi yang terkena virus COVID-19 ini.